Halo semuanya, selamat datang di Suara Kota, tempat ngobrol santai tetapi juga mikir tentang isu-isu politik di sekitaran kita. Aku Hendri, aku di sini akan membahas soal demokrasi di era sekarang, terutama kericuhan Hari Buruh di Semarang. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah udah sesuai sama yang diinginkan sama rakyat? Selebihnya mari kita bahas bersama dua narasumber kita. Jurnalis Tempo Jamal Abdul Nasser mengalami penganiayaan oleh polisi ketika meliput aksi demonstrasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis. Ratusan buruh dari berbagai federasi serikat buruh mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah dan menutup Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Ini berbeda dari tahun sebelumnya karena ini menggunakan tema, yakni temanya adalah buruh ruwet negara. Buruh menyuarakan 9 tuntutan kepada Gubernur Jawa Tengah, termasuk pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan pencabutan UU. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, yang pertama di sini kita kedatangan Mas Adiatma yang langsung kemarin ada di lokasi kejadian. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas, senang bisa diundang ke sini. Makasih. Oke Mas, sama-sama. Untuk Mas Adiatma sendiri kerja di domisili di mana Mas? Wonogiri Mas. Wonogiri. Iya. Kerjanya di Semarang. Mas? Iya. Oke, yang kedua Mbak Dini. Mbak Dini. Halo Mas Andri. Halo. Mbak Dini mahasiswi aktif ya Mbak ya, yang Iya. sering ngikutin isu politik dan demokrasi. Iya benar Mas. Oh, Mbak Dini, kalau boleh tahu kuliah di mana sekarang? Aku kuliahnya sekarang di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, kita mulai dari Mas Adiatma dulu. Demo kemarin tuh gimana Mas kondisinya? Awalnya sih aman-aman aja Mas. Hmm. Kita kesana cuma mau nyuarain hak-hak tentang sistem kerja dan upah kerja. Tapi tiba-tiba ada kelompok yang nggak dikenal masuk Mas. Itu mulai dorong-dorongan dan polisi mulai datang. Akhirnya ricuh Mas. Kelompok tidak dikenal ya Mas? Iya. Oke, menurut Mas sendiri gimana perlakuan aparat kemarin pas demo? Sebenarnya agak berlebihan sih Mas. Kita kan kesana cuma mau nyuarain hak-hak kita. Kita juga bukan musuh Mas. Iya, kita juga rakyat ya Mas ya. Harusnya mereka ngajak kita ngobrol bareng, Ya, santai dulu gitu. santai dulu, ngopi dulu Mas Ya. gitu. Oke. Oke, dari Mbak Dini, kamu sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, pas ngelihat kejadian ini tuh gimana sih dari sisi demokrasinya? Oke, kalau menurut aku ya itu demokrasi itu bukan cuma soal kita nyoblos pas pemilu kemarin, tetapi juga tentang gimana suara rakyat, terutama suara buruh itu Ya, suara Mas didengerin dan Adiatma ya. dilindungin. Nah, Mm-mm. kemarin tuh menurut aku pas demo itu salah sih, karena dialognya itu nggak ada yang muncul malah benturan kayak gitu. Oke, jadi harusnya lebih di follow up gitu ya, Ya, Mbak. supaya dari pihak pemerintah ataupun ya petinggi Petinggi negara di kita lah. negara kita ini tuh menindaklanjuti supaya suara buruh itu didengar gitu Didengar, loh, ya. supaya kayak diperbaikin, mungkin ada yang salah bagian apanya gitu. Iya, iya sih. Jadi kita kayak nggak ada ruang buat ngobrol Iya. gitu kan sama mereka. Bener. Dan ini tuh nyambung banget sama apa yang aku pelajari di kampus, terutama di prodi aku Hukum Ekonomi Syariah. Itu kita diajarkan soal keadilan dan juga perlindungan hak, kayak hak hidup serta hak milik. Kalau buruh disakiti dan pas buruh lagi disakitin saat menyuarakan suaranya, nah itu udah bertentangan banget sama ajaran-ajaran Islam yang ada gitu, dan Iya. juga nggak manusiawi banget sih menurut aku. Iya, nggak manusiawi. Soalnya nggak sesuai ajaran Islam pun harusnya secara kemanusiaan kan itu Iya, kurang apa ya namanya? Kurang mengayomi. iya, benar. Oke, dari Mas Adiatma lagi nih. Iya. Kalau boleh kasih pesan ke pemerintah, apa yang pengen kamu atau teman-teman buruh sampaikan? Kita cuma pengen dengerin sih Mas.
Kita kan ini juga rakyat, Iya kita betul. juga pengen dihargai. Iya. Aku nggak muluk-muluk apa, aku cuma pengen didengar gitu aja. Oke. Kita emang rakyat yang nggak muluk-muluk mas. Kita pengennya suara kita sih ya mas. Sering didengar, sering aja. Gitu. Sering. Oke, terus dari Mbak Dini, kalau kamu ada pesan nggak buat para mahasiswa teman-temannya? Ada dong pastinya. Nah, buat teman-teman mahasiswa, yuk kita jadi warga negara yang aktif dan tetap cerdas. Kita ikut andil dalam isu-isu yang terjadi di negara kita. Terus kita mengkritik boleh, asal aksi juga boleh. Iya. Nah, tapi jangan lupa damai dan tetap sesuai hukum. Jangan cuman kayak ikut-ikutan demo, Iya. tapi yang didemoin itu nggak ngerti gitu loh. Iya, istilahnya kayak FOMO. namanya. FOMO bener sekali. Nah, demokrasi itu juga bukan sesuatu yang dikasih, tetapi apa yang harus kita jaga bareng-bareng. Bener banget. Intinya kita sebagai rakyat ya, terutama rakyat biasa ataupun buruh, kita boleh kok menyuarakan suara kita supaya didengar sama pemerintah ataupun aparat negara. Kita jangan diem. Kalau Iya. diem nanti malah kayak kayak ngikut arusnya negara yang nggak tahu Ya, arusnya mengikutin mau alur kemana. yang kita tuh nggak tahu itu kedepannya tuh Ya gimana. benar. Nah, Jadi kalau misalnya nggak serak sama kita, ya udah kita sampaikan gitu. Jangan cuma diem doang, gitu aja sih. Oke. Mungkin dari obrolan kita ini ya kan, kita udah dapat beberapa pesan penting buat pemerintah nih, Iya. ataupun buat rakyat-rakyat yang lain dan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Oke. Kita bisa sharing dengan jujur di sini ya Mas ya, Mas Adiatma, Mbak Dini. Kita bisa terbuka juga buat menyuarakan suara kita. Oke teman-teman, semoga obrolan ini bisa kita semua ambil baiknya dan bisa lebih peduli dan lebih mikir. Aku Hendri pamit dari Suara Kota. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Dadah. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan